Halo, selamat sore, Pak Raymond. Sore, Prof. Apa kabar, Prof. Diviana? Baik-baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya, Prof. Raymond? Baik. Ya, saya juga terima kasih. Kita mau live sekarang, boleh ya, Prof. ya? Boleh dong. Ya, ya. Saya kasih introduction sedikit mengenai Prof. Diviana ya, mengenai topik kita lakukan. Ya, oke. Jadi di sini ada banyak sekali yang sudah join, tapi Mm-mm. teman-teman, ya kita sore hari ini kita sangat beruntung mendapatkan waktu dari Prof. Cutnyak Deviana Daudsyah. Ini sahabat saya dan juga guru saya, ya. Jadi beliau ini adalah seorang musisi Indonesia yang multi genre, multi talenta, bukan sebagai akademisi saja, tapi juga sebagai pemain jazz piano dan beberapa alat musik lainnya. Jadi saya sangat kagum sama beliau karena beliau menggunakan alat musik ini memainkan dengan hati, itu yang penting sekali. Dan pengetahuan daripada Prof. Deviana ini bukan main, dan kalau menurut saya Prof. Deviana ini layak untuk diberikan menjadi profesor musik terkemuka yang paling tinggi di Indonesia yang saya pernah jumpai, dan selayaknya semua profesor musik di Indonesia juga belajar dari Prof. Deviana ini apa yang benar-benar musik itu artinya apa, karena beliau dengan menggunakan hati, dan saya adalah salah satu muridnya mengajarkan banyak sekali hal-hal yang sebelumnya saya belum ketahui. Saya belajar mengenai sosiologi, pedagogi, dan lain-lain dari Prof. Deviana ini ya. Jadi sebenarnya Prof. Deviana ini seorang musisi yang pertama yang dari Asia yang pernah memimpin sebuah perguruan tinggi musik di Freiburg. Benar ya, Prof. ya? Di Betul. Freiburg ya. Oke. Dan juga profesor musik di Jazzschule Basel di Switzerland ya. Ya, Oke. Nah, sebelum itu saya akan memberikan introduction sedikit mengenai apa topik kita sebelum nanti kita bicara mengenai topik ya. Jadi kalau kita lihat, kita tahu dan kan kita mengenal bahwa musik itu adalah sebagai bahasa universal ya, melampaui hambatan berbicara untuk membangkitkan emosi yang mendalam, menghubungkan individu di seluruh dunia. Dan ini sudah dilakukan studi, berbagai macam studi empiris yang menunjukkan bahwa musik itu memang punya efek terhadap emosi dan sensasi terhadap tubuh kita, dan secara konsisten mempengaruhi emosi dan sensasi tadi, dan di seluruh perbedaan budaya dan etnik grup. Jadi orang di Afrika, orang di Eropa, orang di Indonesia, di Asia, kita mempunyai bahasa yang sama, yaitu bahasa musik. Nah, hari ini yang kita akan bicarakan adalah bagaimana hubungan musik dengan cosmos system. Nah, ini suatu hal yang sangat penting yang belum pernah dibahas sebelumnya, dan terus terang saya juga belajar dari Prof. Deviana mengenai ternyata ada loh hubungan antara musik dengan berbagai macam kosmos. Nah, sebelum kita menuju ke topik yang sebenarnya, saya ingin menggugah hati para teman-teman yang mendengarkan juga. Bagaimana sih Prof. Deviana ini bisa sampai punya karir di musik? Masa kecilnya bagaimana, waktu pendidikan, dan lain-lain. Mungkin Prof. Deviana boleh langsung menjawab pertanyaan yang sangat penting untuk kita orientasi ini. Silakan, Prof. baik, terima kasih, Prof. Raymond. Singkat aja ya, karena ceritanya ini kan puluhan tahun. Jadi Ya, waktu saya umur 1 tahun, kami pindah ke Jepang. Jadi 3 tahun tinggal di sana, mulai diperdengarkan musik bermacam ragam dari orang tua saya. Dan oke. kebetulan orang tua saya ini kan fans beratnya musik, pokoknya Mhm. kesenian. Ibu saya sendiri main gitar klasik, Ah, walaupun beliau bukan musisi. Jadi dari kecil, dari umur 1 tahun bahkan masih di kandungan sering diperdengarkan musik-musik kalau katanya mama ya. Musik-musik ya. dari Henry Mancini, Chopin, dan pokoknya macam ragam klasik sampai ke musik-musik popnya zaman dulu Indonesia. Bing Slamet, Teti Kadi, Ernie Johan. Kemudian saya belajar piano waktu kami pindah ke Thailand. Di Bangkok kami tinggal 8 tahun. Saya SD-nya di Bangkok, di Sekolah Indonesia Bangkok di lingkungannya KBRI. Di sana saya belajar piano umur 5 tahun bersama dengan ini profesor musik dari Amerika. Dulu beliau mengajar di Sekolah Internasional di Bangkok. Nah, belajar klasik, setelah itu saya tamatkan SMP, SMA di Jakarta. Kami kembali ke Jakarta tahun 70 awal. Kemudian berangkat ke Jerman, saya kuliah musik di Jerman, musik klasik ya,
komposisi sama konser pianis sampai S2. Kemudian saya lanjutkan juga master degree di vokal jazz dan melanjutkan lagi di pendidikan musik sampai S3. Kemudian pulang ke Indonesia, 20 tahun kemudian saya kuliah lagi, yaitu teologi, tapi fokusnya lebih ke musik gereja. Jadi mengambil doktor, jadi saya mengembangkan kurikulum untuk musik gerejawi. Jadi berdasarkan liturgi Katolik dan evangelium. Jadi saya tidak menamakan seperti yang dikenal di Indonesia Protestan, melainkan berdasarkan bahasa Latin yang digunakan di Jerman, yaitu evangelium. Demikian, itu singkatnya perjalanan musik saya. Dan mendirikan sekolah yang tadinya namanya Institut Musik Daya Indonesia, saya dirikan di tahun 2001, saya kembali ke Indonesia tahun 2000. Jadi 26 tahun di Jerman sama Swiss, telah mengajar, memimpin sekolah dan mengembangkan kurikulum juga yang diakui pemerintah Jerman, itu yang saya bawa pulang ke Indonesia. Jadi sistem Jerman yang kami pelajari di sini, yang diajarkan di kampusnya kami di sini. Demikian Prof. Raymond. Ya, mungkin sedikit mengenai Daya ya Prof ya. Daya itu mengajarkan apa saja sekarang saat ini? Oke, Daya ini ada 2 program, yaitu akademik dan non-akademik. Kalau akademik itu dari musik sudah kita kembangkan ke seni pertunjukan, oleh karena kita menambah jurusan di sini, jurusan tari dan drama. Karena saya melihat kebutuhan di Indonesia ini di dunia entertainment, dunia seni pertunjukan itu masih banyak yang sangat kurang di dalam bidang pendidikannya. Makanya saya tambahkan jurusannya. Jadi namanya berubah dari Institut Musik Daya Indonesia jadi Daya Indonesia Performing Arts Academy. Nah, programnya kalau di akademik itu adalah perkuliahan sampai S2. Kalau program non-akademik, program kursus sama program crash course, yaitu kursus intensif 3 bulan. Contoh, kalau ada yang mau rekaman di studio, kita pelatih supaya rapi nyanyinya dan sistem teknik mikrofonnya juga rapi. Pokoknya macam-macam sampai detail. Pokoknya siap untuk memproduksi album. Itu salah satu contoh. Kalau mata kuliahnya kan banyak orang Indonesia yang berpikir bahwa oke, sekolah musik tuh kan gampang ya. Ya cuman main musik, main piano, main instrumen. Sebenarnya mata kuliahnya banyak, ada sekitar 20 sampai 23 mata kuliah. Salah satu contohnya sosiologi musik, pedagogi musik, ilmu mengajar, kemudian aransemen, orkestrasi, teori, ear training, ketajaman pendengaran, ritmik, sejarah, seni pertunjukan, tonsats, yaitu voicing, yaitu sistem dasar bagaimana kita bisa membuat sebuah karya komposisi dan teknik-teknik mengaransi musik sampai ke simfoni orkestra, jadi large ensemble. Demikian, Prof, singkatnya. Oke, jadi cukup komprehensif ya kurikulumnya ya. Iya. Oke, terima kasih Prof Titiana ya. Jadi memang kalau kita lihat dampak musik itu memang terhadap masyarakat Indonesia itu besar sekali sehari-hari ya. Tapi saya rasa Prof Titiana ini mempunyai sistem tertentu yang membuat bagaimana orang itu menyukai musik bukan dari sisi bunyinya saja, tapi justru psikologinya, sosiologinya, apalagi kalau lulusan dari Daya bisa menjadi guru musik, dan itu akan diajarkan bagaimana cara mengajar dengan hati, dengan benar, dan lain-lain. Oke, terima kasih Prof. Jadi kalau kita bicara sekarang hari ini adalah mengenai hubungan musik dengan kosmologi. Nah, bagi yang belum tahu kosmologi itu adalah tentang dunia planet-planet yang lebar, di angkasa, ruang angkasa, dan ternyata musik ada hubungannya dengan kosmologi. Nah, nanti ini kita akan membicarakan ini Prof Deviana ya. Misalnya saja bagaimana kok bisa pembukaan musik ini bisa hubungan dengan kosmologi. Kita tahu ada yang namanya universal music ya, musika universalis. Mungkin dimulai dari situ ya Prof ya. Oke, musika universalis itu bahasa Latin yang namanya literally translate artinya adalah musik alam semesta. Nah, ini adalah sebuah konsep filosofis kuno ya dari Yunani kuno ya, yang menyatakan bahwa pergerakan benda langit mengikuti persamaan matematika
dan beresonansi untuk menghasilkan harmoni musik yang tidak terdengar oleh telinga manusia sebenarnya, dan suara harmonis yang dihasilkan manusia. Jadi yang merupakan perkiraan dari harmoni alam semesta, demikian. Jadi artinya adalah musik berdasarkan bunyi-bunyian alam semesta. Itu musik yang paling pertama. Ya. Nah, kalau gitu objek-objek di alam semesta itu ya, yang disebut sebagai celestial bodies ya, kita tahu. Mereka itu sebenarnya membentuk divine harmonic itu, kalau artinya harmonisasi itu bagaimana ya, Prof ya? Prosesnya. Itu prosesnya menurut hitungan ya, itu yang dikembangkan oleh Pythagoras. Ya, Pythagoras kan kita kenal sebagai filsuf dan ahli matematika atau ahli kosmologi dan geometri, aritmatika, pokoknya macam-macam ilmu hitung-hitungan, bahkan juga astrologi. Nah, tambahan saya sedikit di sini, astrologi dulu sama astronomi itu kan satu ilmu ya. Ya. Itu dipisah oleh Vatikan dulu karena dianggap kalau astrologi adalah ilmu takdir katanya. Jadi itu karena berdasarkan agama. Nah, balik lagi ke divine harmonics yang tadi Prof sebut. Sebenarnya bagaimana pembentukannya? Berdasarkan ini, Prof, berdasarkan fisika dan metafisika yang diyakini oleh Pythagoras melalui ilmu kosmologinya dan geometri. Jadi contoh, setiap planet di tata surya ini kan kita bervibrasi ya. Setiap planet itu bunyi dia. Nah, vibrasi tersebut bergerak secara teratur dalam orbitnya, jadi menghasilkan harmoni, demikian. Oke. Nah, itu yang namanya divine harmonics. Ya. Tapi itu tidak bisa didengarkan oleh alat apapun ya, Prof? Bisa. Apakah ada? Sekarang bisa. Sekarang sudah bisa. Itu nanti di ini ada alat yang dikembangkan oleh NASA. Karena kalau kita lihat, contoh kalau kita main piano ya di middle C, C4, itu nada-nada daripada tata surya kita deh. Itu sekitar 57 oktav lebih rendah daripada middle C, makanya tidak terdengar oleh telinga manusia. Jadi kalau ada yang bilang bahwa stratosfer itu vakum, itu nggak benar. Sebenarnya semua planet bahkan galaksi semua itu berbunyi. Nah, orang-orang zaman dulu oleh karena belum ada mobil dan yang lain-lain, jadi sunyi kan ya. Jadi mereka bisa lebih merasakan vibrasi atau bahkan mendengar. Zaman kita kan udah nggak begitu peka ya, saking bisingnya dengan lalu lintas dan segala macam, demikian. Iya. Oke. Nah, saya curious nih, vibrasi-vibrasi di alam kosmik di angkasa itu sebenarnya yang pertama kali berpikir bahwa itu ada vibrasi siapa sih, Prof? Oh, itu udah dari orang-orang Yunani zaman dulu. Ya. Bahkan Sumeria, kalau kita mempelajari kitab lempengan Sumeria yang sedang diterjemahkan ini dari huruf cuneiform, kan mereka juga bisa menghitung dan mendengar. Jadi sebenarnya yang mengembangkan ilmu tersebut karena orang-orang Yunani kuno kita tahu bahwa mereka tuh kan ahli matematika ya. Jadi tradisinya Sumeria ke Babilonia, jadi contoh seperti astrologi itu kan sebenarnya yang menamakan bintang-bintang itu dari Babilonia. Jadi orang-orang kuno zaman dulu bisa sampai bilang bahwa ini kan sebenarnya frekuensi vibrasi ya. Karena musik itu sendiri kan vibrasi dia, gelombang ya, demikian. Oke. Nah, kalau ada nggak filsuf atau filosofer yang berhubungan dengan adanya pendeteksian dari vibrasi kosmik ini? Ada salah satu contoh nanti kita bisa bahas juga yang mengenai Plato ya. Kalau yang jelas yang menulis tentang vibrasi ini sampai akhirnya dia jadi musik yang kita kenal sekarang ya adalah Pythagoras. Oke. Oh ya, Pythagoras ya, kita kenal di aljabar ya. Pythagoras A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Iya, betul. A kuadrat sama B kuadrat plus C kuadrat. Nah, gimana? Apa yang Pythagoras itu pikirkan dan dia lakukan pada waktu itu sampai mendapatkan konklusi atau kesimpulan seperti ini? Adanya vibrasi kosmik. Pythagoras itu juga dulu dikenal sebagai seseorang yang mengerti tentang terapi musik. Ya.
Dan dia juga menekankan juga pendidikan musik di Yunani kuno ya, terutama terhadap anak-anak. Yang tadinya ditentang sama Plato, tapi akhirnya setelah dibuktikan demikian, akhirnya Plato mengakui bahwa apa sistem yang namanya Pythagorean system itu sebenarnya benar karena lebih merasuk ke jiwa yang berhubungan dengan matematika tentunya, karena musik itu sendiri kan matematika. Jadi idenya Pythagoras ini sebenarnya sudah lama ada di situ. Dia ini melakukan penelitian, kemudian dia ke Mesir, ke Alexandria nih. Ini yang menarik cerita sejarahnya. Pythagoras mendengarkan ada tukang besi. Jadi monoton punya tong 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 tong. Kemudian dia mendengarkan musik-musik oriental yang nadanya. Jadi menurut dia ahli matematika ini kok nggak beraturan gitu. Ini pasti ada aturannya karena setelah memperhatikan ini alam semesta dengan ilmunya dan dengan pemikirannya, jadi dia mencoba. Dari situ dia dapat ide, makanya dia mengembangkan sebuah alat yang namanya monochord. Jadi dawainya cuma satu. Oh. Jadi okay. Ya demikian. Oh, oke, pinter ya. Apakah itu ada hubungannya dengan violin ya? Lain ya? Apakah itu cikal bakalnya violin? Oh, itu panjang ceritanya, Bro. Jadi kalau violin kan di violin dulu deh ya. Kalau kita lihat dia di setemnya. Saya kasih contoh deh biar supaya ada bunyinya juga kedengaran. Ini ada kebetulan ada pianika ini di sini. Oke. Jadi violin itu ada 4 string kan, open string namanya. Jadi string yang paling rendah itu kalau di musik G3 nih. Terus kemudian di stemnya D, kemudian A, kemudian E. Nah ini bunyinya open stringnya violin. Dan itu berdasarkan circle of fifth. Berdasarkan hitungan dasarnya Pythagoras. Oh, oke. Nah, sekarang dia menggunakan tadi apa yang Prof bilang monoton ya? Monochord. Monochord, ya. Itu ada hubungannya dengan lira enggak? Kalau lira, dia sudah ada 2-3 snare. Dawai. Kalau monochord, dawainya atau snare-nya cuma 1. Cuma 1 ya? Iya, nah, dari kalau situ dia menggunakan 1 dawai itu, Pythagoras, setahu saya beliau itu mempunyai mempunyai hipotesa tentang tangga nada dan interval ya, Pythagoras itu. Apakah benar ya? Demikian? Benar. Oke, nah itu bagaimana proses sampai Pythagoras itu mendapatkan bahwa oh ya ada loh tangga nada, oh ya ada interval loh dalam musik gitu, dalam vibrasi. Oke, dalam hitungannya dia dan pengertian dan pengetahuannya dia sebagai filsuf, sebagai ilmuwan. Ya fisikawan sebenarnya. Jadi jarak contoh antara matahari, bumi dan bulan ada harmonisasinya. Kemudian itu diaplikasikan ke monochord tersebut. Nah dia mulai pencet di tengah pencet. Nah dia menemukan rasio. Ternyata dipencet bunyinya apa? Bunyinya loh. Kalau dipencet di tengah, bunyinya jadi perfect chord. Contoh, kalau kita main di C. Nah, sekarang saya mainkan dulu ini ya, major scale yang kita ketahui kalau di Indonesia terkenalnya dengan nama Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do katanya. Iya. Jadi, ini kan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Contohnya dari C, jadi C, D, E, F, G, A, B, C. Nah sekarang kita membagi 2 oktav ini dalam 2 bagian. Bagian pertama adalah perfect chord. Nah, kemudian dari fourth, ini perfect fifth. Nah itu yang dipencet sama Pythagoras di dawainya, itu yang dia ketemukan. Ternyata 1 oktav itu tidak bisa dibagi setengah-setengah. Pembagiannya akhirnya jadi perfect fifth sama perfect fourth. Itu yang menjadi cikal bakarnya skala mayor yang kita pelajari di musik hari ini. Wah itu, waduh, kalau kita sejarahnya sampai Pythagoras ya. Pythagoras itu kan 600 tahun sebelum Masehi. Iya. Sehingga saya.
600-700 tahun. Correct me if I'm wrong. Saya ingat saya gitu. Tapi beliau itu memang jenius ya. Jadi kita bicara mengenai matematika, tapi ini dihubungkan dengan aplikasinya di bidang musik, di bidang vibrasi suara. Yang pada waktu itu mungkin tidak diketahui banyak tentang fisika suara, noise, sound, dan lain-lain ya kan. Karena kita baru mengerti saat itu ya, saya bayangkan zaman dahulu, mengenai even konsep daripada vibrasi itu pun mungkin baru diketahui ya sejak zaman Pitagoras ini ya. Iya. Oke, ya. Loh, tadi Prof. Deviana bicara mengenai circle 4, circle 5. Tapi apakah kalau bisa diketahui bahwa konsep harmoni itu juga dikemukakan oleh Pitagoras ya zaman itu? Ya, jadi harmoni seperti chord yang kita ketahui sekarang itu belum dikonsepin sampai main serentak seperti kayak itu belum. Tapi dasarnya sudah dikembangkan oleh dia gitu. Makanya kita tahu menyusun harmoni berdasarkan hitungannya Pitagoras kan. Nah, itu yang namanya interval. Jadi interval bahasa Latin artinya jarak antara dua nada. Jadi between two valley kan kalau bahasa Inggrisnya. Jadi balik lagi ke rasio. Jadi waktu menemukan dengan monochordnya Pitagoras itu dia juga bisa tahu bahwa ada rasionya di antara kalau contoh unison, jadi dia mainnya open aja gitu, unison ya, umpamanya main di C jadi itu kan unison. Nah itu rasionya 1:1 kalau secara matematika kan. Terus kemudian kalau dia mainkan secara oktav, di C aja deh biar gampang. Nah ini rasionya 2:1. Terus kemudian kalau perfect fifth, nah ini rasionya adalah 3:2. Ya, terus kemudian rasio perfect fourth adalah 4:3. Dan seterusnya. Nah, berdasarkan rasio ini, nah kemudian pengikut-pengikutnya kan banyak dulu, ada 1000-an lebih ya. Murid-muridnya Pitagoras, sampai dulu di Yunani sampai terkenal dibilangnya adalah grup misterius gitu, karena rakyat biasa kan juga agak pusing kalau dengar tentang kosmos apaan gitu. Nah, oke. Jadi mengajarkan juga kepada mereka semua, dan masing-masing dari 7 planet ini dihasilkan oleh orbitnya dengan nada tertentu berdasarkan jaraknya. Nah itu yang menjadi cikal bakal open stringnya di violin, open stringnya di kontrabas. Kalau kontrabas, stemnya bukan perfect fifth, perfect fourth. Oke. Oh siap. Oke. Nah kalau gitu. Kalau kita mengerti bahwa circle of fourth dan menjadi circle of fifth itu di zaman Pitagoras, sampai sekarang itu apakah pengetahuan itu berkembang lagi menjadi suatu, apakah ada sistem yang lain yang membuat kita bisa memikirkan aplikasi daripada circle of fourth and circle of fifth ini? Wah itu berkembangnya ya jauh sekali. Oleh karena penemuan Pitagoras ini, makanya dengan alat-alat lebih modern lagi, mereka mengetahui di balik itu semua sebenarnya ada yang lebih banyak lagi. Jadi contoh seperti yang tadi kita bicarakan soal oktav, soal perfect fourth sama perfect fifth yang akhirnya jadi circle, itu juga berdasarkan 12 nada, 12 zodiak ya. Itu yang pernah kita bahas sedikit mengenai hubungannya astrologi sama musik contohnya. Terus kayak di sini ada pertanyaan yang saya lihat waktu itu, namanya apa definisi harmonis menurut Pitagoras, demikian ya Prof ya? Nah, sebenarnya itu simple aja. Jadi harmonis yang dimaksud oleh Pitagoras itu ya nada yang konsonan sama yang disonan. Oke. Demikian. Siap ya. Nah, balik lagi. Ya. Silakan dulu. Silakan. Prof dulu. Oke, saya mau menambahkan di sini mengenai yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia tadi yang sudah saya sampaikan. Kan NASA, jadi mereka tuh tahun 2012 mengembangkan mesin yang namanya Van Allen, kalau nggak salah Van Allen probe gitu ya. Itu
tahun 2012. Jadi mereka penasaran juga, akhirnya bisa mengembangkan dengan menggunakan sistem sonification dari sonic gitu ya. Akhirnya mereka bisa mentranspose dari C middle C itu yang tadinya rendah banget 57 oktav di bawah, contohnya nada planet bulan, itu nggak kedengeran sama telinga manusia. Terus dengan alat tersebut ditranspose sampai bisa terdengar sama telinga manusia. Hebat. Contoh transport dan amplifikasi mungkin ya sinyalnya. Iya, itu namanya sonification technology. Terus kemudian namanya electric and magnetic field instrument suite and integrated science gitu namanya. Terus kalau sebaliknya, masih Prof. Raymond kan tahu ya, kalau hewan-hewan contoh anjing, dia bisa dengar suara fluid yang tinggi banget. Kita nggak dengar karena range-nya itu sudah di luar range daripada pendengaran manusia secara hitungan hertz. Kita paling bisa mendengar 20 Hz sampai ke sekitar 1300 Hz ya. Setelah itu kerendahan atau ketinggian. Nah, makanya kan kalau orang bilang tuning 440 Hz, 432 Hz, itu aja jarang ya bisa dengar perbedaan. Demikian. Ya, silakan lanjutkan. Silakan dilanjutkan, Prof. Nah, tadi Prof. Diviana membicarakan mengenai Plato ya. Plato itu kan salah satu filsuf yang terkenal ya, filosof yang terkenal di zaman Greek ya. Sebelum dia muridnya Aristoteles ya. Iya. Muridnya Aristoteles, sebelumnya Socrates, ingat saya ya. Iya. Jadi zamannya Plato ini belum ada konsep musik. Apakah ada hubungannya enggak ya Plato itu dengan Pythagoras yang tadi sudah disebut tadi, gimana hubungannya? Sebenarnya bahkan sebelum Pythagoras sudah ada musik, cuman belum dihitung secara matematika sampai seteliti itu seperti Pythagoras ya kan. Karena zaman kuno sebelum Pythagoras, bahkan zamannya namanya Hellenistic period, itu biasanya bunyi-bunyian seperti saya kasih contoh nih, bunyinya musiknya Yunani umpamanya. Itu biasanya mereka nyanyikan atau mainkan dengan aulos, dua suling kunonya Yunani, sama lira ya, yang 3 sampai 4 string itu, untuk menyembah, memuja dewa Dionysus, Athena, Zeus di tempel-tempel. Bunyinya diatonis. Makanya dia bingung kan, Pythagoras waktu pergi ke Mesir tapi bunyinya kok beda. Yang ini bunyinya, nah di sana di Mesir sama bunyi gitu terus dah, ketukan palu besinya. Ya. Jadi ada perbedaan di antara etnik dan juga daerah, mempunyai kunci yang beda dan juga mungkin tangga nada yang beda juga ya. Ya. Dan skillnya itu beda, yang satunya minor, mungkin satunya diatonik, satunya pentatonik dan lain-lainnya. Nah akhirnya apa yang terjadi itu kan sebelum Pythagoras ya. Kalau dengan hubungan dengan Plato tadi gimana tuh? Kalau hubungan dengan Plato begini, Plato itu kan dia menulis ya, karyanya itu adalah yang kita kenal namanya The Republic and the Laws. Kan dia banyak menulis tentang demokrasi, tentang ini, bagaimana pemerintahan, kerajaan, dan bagaimana budi pekerti, bagaimana secara baik mengajarkan anak-anak di Yunani dulu. Nah, berdasarkan kesadarannya dia, baru tersadar bahwa ternyata apa yang Pythagoras kembangkan itu benar. Karena dia rasakan sendiri kan, ternyata musik bisa mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi psikologi kita. Jadi sampai akhirnya dia berdasarkan pengakuannya dia kepada Pythagoras, dia mengembangkan, akhirnya dia bilang bahwa di negara, dulu Yunani kan negaranya kan macam-macam, bukan negara ya, ada Sparta, ada Mykonos, ada macam-macam. Bersatunya kan setelah sekarang. Dulu kan kerajaan-kerajaan. Nah, jadi dia mengembangkan konsep bahwa sekolah di Yunani kuno, anak-anak kecil itu harus belajar 2 yang paling penting di dalam sekolah, yaitu gimnastik untuk tubuh, raga,
olahraga, jadi gimnastik sama musik. Musik itu olah jiwa, olah batin gitu. Wah, jadi sebetulnya musik itu adalah suatu subjek yang sangat dihargai oleh orang-orang Yunani zaman dulu, mulai Plato ya. Iya. Ya berarti filosofinya itu apa yang membuat dia itu percaya bahwa selain daripada didaktiknya itu juga memasukkan musik sebagai salah satu mata kuliah di zaman kuno itu. Nah, seperti Prof. Raymond ketahui bahwa bangsa Yunani ini kan percaya sama banyak dewa ya. Nah, jadi menurut mitologi Yunani ada dewa musik, anaknya dewa Zeus, namanya Apollo. Kemudian Apollo punya adik-adik satu bapak lain ibu, yaitu the Nine Muses. Nah, beda ibu nih kan mereka. Kalau Apollo kan dari Hera, kalau Nine Muses, Melpomene, Thalia, Erato, Calliope. Contoh seperti Thalia sama Melpomene. Yang satu adalah dewi drama, yang satu adalah dewi komedi. Makanya patungnya digambarkan kalau di teater atau di perkuliahan drama kan ada dua patung, yang satu senyum, komedi, dan tragedi kan. Nah, dari 9 muses ini adalah dewi-dewi yang melindungi berbagai ilmu. Ada ilmu astrologi, ilmu musik, dan lain-lain. Ilmu sastra, ilmu puisi. So, dari muses, the 9 muses, berkembanglah bahasa Yunani dari musiki, akhirnya jadi musik. Nah, jadi musik, kata musik itu sendiri berkembangnya yang namanya derive from, atau etimologinya adalah muses, 9 dewi, anaknya dewa Zeus, dari mitologi Yunani. Jadi cerita singkatnya begini, Prof. Karena musik itu memang sangat-sangat penting di bangsa Yunani kuno, bukan hanya Yunani saja, tapi di Mesir, pokoknya bangsa kuno semua musik itu untuk memuja dewa. Tahu-tahu dikembangkan sama seorang ilmuwan yang canggih, kayak Pythagoras, jadi akhirnya jadi ilmu. Makanya Plato mengakui, ini penting, jadi ilmu olahraga sama olah jiwa itu penting. Nah, olah jiwa, mental, batin itu dari musik nih. Wah, oke. Demikian. Wah, begitu dalamnya ya. Konsep musik itu berarti sudah diapresiasi sejak zaman dulu, bukan hanya untuk memuja dewa. Berarti kalau menurut saya sih justru untuk ada efek psikologis ya, sejak dulu diketahui. Iya, untuk pendidikan juga penting demikian. Oke. Siap. Nah, setelah Pythagoras siapa lagi ya? Tokoh-tokoh lain yang mengembangkan dari harmonik, divine harmonik maupun harmonisasi dalam musik di dalam musikologi ini. Oke, kalau kita lihat dari timeline garis waktunya sejarah, saya loncat dikit ya. Jadi kita dari Yunani kita ke Eropa Tengah deh. Jadi kita loncat ke mulai di zaman medieval, musik itu kan berkembang di gereja, chanting. Terus kemudian kita langsung aja loncat ke era barok. Nah, zaman barok ke Renaissance itu kan banyak ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari ilmu-ilmu kuno yang sudah dikembangkan oleh para ilmuwan sebelumnya, yaitu Pythagoras dan ilmuwan-ilmuwan dari bahkan lebih tua lagi, dari Sumeria, Babilonia, Assyria, yang sekarang nama negaranya Irak sama Iran. Jadi beribu-ribu tahun sebelum Masehi itu orang-orang zaman dulu udah jauh lebih tahu tentang macam-macam ya. Jadi sebenarnya yang kita pelajari sekarang ini adalah hal-hal yang sudah dikembangkan dan diketemukan oleh orang-orang zaman dulu. Sekarang loncatnya saya ke Renaissance abad 16. Jadi mereka setelah mempelajari ilmu-ilmu dari kuno, dari contoh Pythagoras, tentang musik khususnya, dari musika universalis yang sudah kita bicarakan tadi, jadi musika mundi. Artinya musik dunia, musik bumi. Supaya dimengerti sama manusia-manusia. Nah, itu salah satu yang mengembangkan adalah Johannes Kepler. Kalau di matematika kan kita tahu bahwa dia adalah astronom. Astronom, ya, hukum Kepler terkenal. Iya. Ya, nah dia melanjutkan supaya orang-orang di zaman itu di Jerman, dia kan asal Jerman nih, di abad 16 lebih mengerti gitu. Dia menulis buku Musica Mundi. Nah, sistemnya itu dia bikin lagi, bunyinya seperti ini dengan pengetahuannya dia. Supaya orang-orang yang di atas bumi itu bisa lebih paham
secara mudah. Karena apa, kalau kita mengikuti sistem Pitagoras, kalau kita nggak belajar matematika sama astronomi sama astrologi, ya kita pasti bingung gitu belajar musiknya. Karena saya kasih contoh, planet ya, kan sudah diketemukan orbitnya planetnya kita. Nah, zamannya Kepler dia menambahkan, contoh umpamanya bunyinya Saturn, kalau dipercepat jadi begitu. Terus kalau bunyinya Jupiter atau bunyinya Mars, kayak begitu contohnya. Nah, itu sistemnya Kepler. Nah, itu bersamaan dengan zamannya Johann Sebastian Bach. Makanya Johann Sebastian Bach musiknya bisa sedemikian kerennya berkembangnya karena dia juga adalah orang yang mengerti astrologi, yang mengerti demikian perbintangan. Oke. Bach di zaman barok ya? Ya. Ya, Jadi memang efeknya itu zaman dulu orang tuh bermusik bukan hanya sekedar main musik ya. Dia itu harus mengerti bagaimana filosofi dari musik. Termasuk ini kan hubungannya dengan fisika. Kalau kita bicara mengenai fisika suara, nah ini masuk di dalam situ ya. Bukan hanya tahu menembang lira atau main gitar dan lain-lain ya. Ternyata memang itu ya. Oke. Nah, tadi Prof bilang mengenai musika mundi, tapi kalau ada istilah yang namanya harmonische mundi, apa bedanya? Sama aja sih sebenarnya. Sama ya? Iya, kayak Musical kita mundi, nih. ya? Iya, kayak kita gini ya. Kalau di simfoni orkestra kan ada dua istilah. Satu adalah simfoni, ya kan? Simfoni orkestra atau filharmonik. Ya. Artinya sama. Oh, jadi sinonim ya? Sinonim sebenarnya. Ya, Oke. Kalau di Austria mereka lebih senang menamakan orkestranya Vienna Philharmonic umpamanya. Terus di Berlin, di Jerman bilang Berliner Symphony Orchestra gitu. Artinya sama aja. Oke. Nah, kembali kita menyinggung tadi Prof. Deviana menyinggung mengenai hubungan musik dengan astrologi tadi dengan 12 planet dan lain. Boleh dikembangkan tema ini ya, Prof ya? Ya. Karena ini pasti menarik buat orang-orang apalagi pecinta musik yang pasti juga care dengan astrologi dan lain-lain ya. Gimana, Prof, istilahnya? Oke. Jadi awalnya kita lihat dulu bahwa sebenarnya musik itu adalah matematika yang bunyinya enak didengar gitu. Ya. Karena tanpa matematika nggak ada musik karena semua itu kan hitungan. Ya. Seperti contohnya Pitagoras kan mengembangkan numerologi. Ya. Oke, jadi sekarang mengenai astrologi, saya jelaskan secara singkat dulu. Ya. Kita di planet, kita punya orbit planet ini nih, dia mengorbit nih. Nah, orbitnya planet-planet di tata suryanya kita dilingkari oleh yang namanya eclipse. Oke. Nah, pada eclipse ini ada 12 perbintangan. Jadi di luar orbit nih. Ada 12 perbintangan. Dulu di zaman Babilonia dinamakan perbintangan tersebut adalah Aries, Aquarius, Pisces, Taurus. So, Pitagoras kan mengembangkan Circle of Fourth dan Circle of Fifth. Juga mengerti tentang perbintangan. Cuman dia fokuskan dulu ke yang oktav ya kan ya. Nah, terus kemudian berdasarkan Circle of Fourth sama Circle of Fifth, kalau saya jelaskan dari awal pengertiannya, karena ada perfect fourth, contoh perfect fourth ya, kalau kita main dari F, ini hubungannya dengan astrologi nih. Satu, perfect fourth, terus kita lanjut. Perfect fourth. B flat ke E flat kan perfect fourth. E flat ke A flat. Perfect fourth. Terus A flat saya turun nih karena ini udah nggak ada lagi. Terusnya saya turun ke sini. As ke D flat. Oke, terus dari D flat, nah ini ke F sharp. F sharp ke B. B ke E. E ke A. Nah, terus saya turun lagi sini. A, karena ini udah nggak ada tutsnya, jadi A ke D, D ke G. Nah, ini ada 12 kan nadanya. Nah,
saya mainin secara sequential, Oke. gitu. Itu 12. Jadi kalau saya main secara kromatik, ini yang namanya kromatik, ini diatonik. Ini 7 nada diatonik dari bahasa Yunani artinya turuli, ini color kromatik. Itu datangnya dari perbintangan. 12 perbintangan. So, circle of fourth, circle of fifth dibikin diagramnya. Jadi C, F, B flat, E flat. Nah, yang bikin diagram itu ya yang mengembangkan di zamannya Renaissance. Seorang Ukraine umpamanya namanya Diletsky di abad 16 sama Heineken orang Jerman. Dia yang bikin diagramnya tuh circle of fourth sama fifth. Kalau circle of fifth untuk kebutuhan ini sih komposisi musik kan. Tapi kita juga harus mengerti matematikanya sama pengetahuan dasar astrologinya karena dia berhubungan dengan zodiak kan. Demikian. Nah, contoh umpamanya tadi kan saya perfect fourth, sekarang saya mainin perfect fifth. 1 ke 5 kan. 1 nada 5. Ke G. G pasti ke D nih. Kan nada 5. Nah, D pasti ke A dia. Ya. Gitu. Nah, sekarang saya mainkan supaya nggak loncat-loncat, saya mainnya secara sequential gini ya, mundur-mundur. Jadi bunyinya gini. Terus begitu jadi perfect. Perfect fifth. So, ini yang menjadi bahan dasarnya kita yang kuliah musik untuk bisa membuat komposisi. Jadi akhirnya kita mengerti sebenarnya setiap harmoni atau chord itu sangat berhubungan kalau kita mengerti circle-nya. Makanya bikin musiknya contoh deh yang paling mudah ya Prof ya. Lagu La Bamba. Ding 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 rupanya. Ya kan? Ya. Nah, La Bamba pasti mulainya umpamanya dari F. Bassnya. Bass berikutnya 1 4 5 1. Itu gramatik dasarnya kan? Iya. Nah, itu berhubungan ya asalnya dari circle tersebut. Satu contoh lagi diatonic circle of four. Jadi kita nggak menggunakan 12 nada dulu. Kalau kita mainin chordnya pakai major 7 bunyinya jadi gini berdasarkan circle. Jadi bassnya jadi di musik jazz tuh banyak musik klasik menggunakan circle of fourth, circle of fifth lah. Iya. Prof pasti tahu lagu How High the Moon ya kan? Iya. Itu menggunakan circle of fourth. Circle of fourth ya. Iya. Nah. Ya kan? Nah, pindahnya itu berdasarkan circle of fourth. Fourth ya. Oke. Demikian. Ya, itu saya amazed saja ya kalau circle of fourth, circle of fifth itu analogikan dulu sebagai 12 houses of zodiac circle ya, zaman dulu ya. Berarti itu menjadi zodiac circle itu adalah satu acuan yang dipakai untuk membuat suatu tangga nada dan skala-skala di dalam musik ini kan. Itu menurut saya itu sangat ingenius karena tanpa ada acuan yang tepat, bagaimana kita bisa mengkonklusikan bahwa ada tangga nada di musik itu termasuk membuat circle of fourth, circle of fifth di zaman Renaissance itu ya. Nah, menurut Prof. Deviana, evolusi daripada teori musik ini akan kemana setelah kita menggunakan circle of fourth, circle of fifth dan sampai zaman sekarang modern tahun 2024 ini? Kalau menurut pengamatan saya akan ada beberapa kubu nih di dunia yang mempertahankan musik klasik, yang melanjutkan improvisasi. Sebenarnya kan sudah pernah ada seperti John Cage umpamanya.
atau di abad 20 awal, namanya itu dia terkenal di perkuliahan kita dulu, namanya Arnold Schoenberg. Jadi dia memainkan musik yang disonans, tapi itu pengikutnya nggak banyak ya, jadi berkubu itu maksud saya. Nah mayoritas orang-orang bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia itu lebih banyak kan mendengarkan musik yang simple ya. Seperti contohnya mengapa di anak-anak muda zaman sekarang banyak sekali yang mendengarkan musik-musik yang bisa dikatakan banal gitu ya, cuma 3 chord, 4 chord, lebih visual gitu. Jadi penampilan visual dengan lampu segala macam. Jadi sebenarnya dari sound atau dari bunyi tone-nya itu tuh udah nggak terlalu diperhatikan. Saya nggak usah sebut nama-nama musisi-musisinya. Jadi perkembangan dari pendengarannya kita itu sudah nggak bisa fokus dengan harmoni yang benar-benar yang sebenarnya bisa menyembuhkan kita. Lebih ke entertainment dan lebih kayak mengisi waktu. Padahal tidak disadari bahwa musik yang didengar itu malah justru lambat laun memperbodoh orang-orang yang mendengarkan. Seperti contoh sebagian dari electronic dance music ya. Karena itu kan murni semua menggunakan elektronik. Dan chordnya ya gitu-gitu ada. Untuk hiburan sejenak oke. Tapi untuk kesehatan jiwa itu tidak menjamin. Jadi pengamatan saya ke depannya itu kalau tidak dilakukan suatu perubahan oleh para pendidik, maka perkembangan dari banyak anak-anak terutama Gen Z ya, generasi Z yang sekarang ini yang nggak bisa fokus, yang nonton TikTok melulu, yang pokoknya ini deh yang namanya otak popcorn kata kalau menurut ilmuwan-ilmuwan. Itu pasti nanti musik jadi elektronik terus, dan ada 2 kubu nanti yang tetap main klasik sama jazz, harmonisasi, improvisasi. Ya begitu. Nanti kita lihat aja. Itu saya nggak bisa prediksi yang mana yang lebih kuat nanti di 50 tahun sampai 100 tahun ke depan. Ya, itu berarti kemunduran ya. Karena sebetulnya dampak musik tadi permulaan dari sebagai musika universalis sebenarnya kan bukan hanya digunakan untuk kejiwaan, juga menyatakan kesembuhan. Jadi ada health effect. Tapi kalau kita bicara mengenai 3 chord dan circle of fourth, circle of fifth sudah tidak digunakan lagi, dampaknya akan berkurang, maka itu bisa dikatakan bahwa itu kemunduran untuk kemajuan musik. Benar apa tidak, Prof? Benar. Karena sebenarnya kalau dilihat dari sekarang ini, banyak musik-musik yang didengar yang zaman sekarang, apalagi melalui YouTube yang sudah sangat mempermudah komunikasi ya. Jadi nggak seperti zaman kita dulu. Saya kalau pergi mesti beli pelat dulu, naik sepeda ke toko pelat ya. Sekarang namanya vinil kan, kalau dulu long play. Mesti dengar 6 lagu dulu, dinyalakan, habis itu balik 6 lagu lagi. Kalau zaman sekarang kan tinggal tik klik tik, MP3, MP4, semuanya dipermudah dan dipercepat. Justru malah yang saya perhatikan di umumnya ya, banyak sekali anak-anak muda tuh justru mengalami kemunduran di dalam dunia musik. Mundurnya jauh banget. Dipikirnya dia itu keren, padahal sebenarnya nggak keren. Dia tuh sebenarnya membuat jiwanya makin nggak sehat. Karena kalau kita lihat musik digunakan zaman dulu sekali, itu kan bisa dikatakan yang belajar musik, yang rakyat mayoritasnya itu kan cinta damai semuanya. Yang perang-perang itu kan cuma raja-rajanya aja karena pengen berkuasa gitu. Nah, justru sekarang seharusnya musik lebih banyak dampak positifnya, kok malah justru lebih banyak perang, lebih banyak ancur-ancuran deh. Apalagi di Indonesia kita bisa lihat mundurnya kita, stagnate-nya kita, muter-muter di tempatnya kita karena kurang pendidikan musik di sekolah-sekolah umum sama pendidikan seni seperti gambar. Apa-apa tuh yang hubungannya sama otak kanan itu hampir dimatikan. Semuanya harus otak kiri, jadi matematika. Makanya banyak begal, banyak rampok, banyak apa-apa di Indonesia diancur-ancuran, lalu lintasnya juga amburadul seperti itu ya. Itu salah satu karena musik nggak dianggap penting. Ya. Ya itu makanya itu. Ya ini saya setuju sama Prof. Deviana karena itulah saya menulis satu essay, nggak tahu Prof. udah baca belum ya? Belum. Yang mengenai belum ya, nanti saya share sama Prof.
pentingnya seni di dalam kehidupan kita. Walaupun kita kerja di mana saja, tapi seni itu adalah bagian daripada hidup manusia dan kita harus menghargai seperti yang tadi Prof katakan, dari permulaan. Sejak zaman Greek, Yunani kuno, seni itu sudah menjadi bagian dari kehidupan dan masalah. Dan zamannya Kepler malah dimasukkan, atau zamannya siapa? Plato, dimasukkan menjadi salah satu mata kuliah yang penting sekali untuk dipelajari ya. Di samping filosofi ya. Itu penting. Jadi sekarang kalau begitu, untuk memperbaiki ini ya, kita bicara mengenai sejarah sampai sekarang. Apa menurut Prof Deviana? Bagaimana kita bisa memperbaiki suasana di Indonesia maupun di dunia, terutama di bidang pendidikan musik ini? Supaya, karena gini, karena kalau kita lihat machine learning dan AI itu akan membuat musik lebih banyak lagi di masa depan. Di mana itu akan even menurunkan kualitas karena itu bukan kreativitas manusia lagi. Ya. Jadi satu, AI diminimalisir, kalau bisa dihapus saja, itu nggak ada gunanya sebenarnya. Itu memperbodoh manusia. Artificial intelligence is killing the humanity. Kreativitas hilang, semua hilang. Bikin PR tinggal ketik-ketik AI, semuanya pakai AI. Jadi kita tuh diajak tidak berpikir. Jadi kita diperbodoh sebenarnya sama kelompok tertentu yang pengen menghasilkan uang banyak tuh dari AI ya. Jadi kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sedang didoktrinasi dengan online ini supaya suatu saat bumi ini bisa dinamakan seperti one world, jadi new world order. New world order. Nah, terus kemudian caranya bagaimana supaya di Indonesia dulu ya, supaya kita bisa membawa perubahan yang lebih baik, supaya nggak terlalu ambur adul seperti sekarang negara kita ini. Yang paling utama adalah guru-guru, calon guru-guru pengajar di sekolah-sekolah umum itu disekolahin dulu yang benar, terutama dalam ilmu pedagoginya di bidangnya masing-masing. Nah, itu juga tidak diperhatikan karena guru-guru zaman sekarang saya lihat yang di sekolah-sekolah umum di Jakarta aja udah parah, apalagi yang di daerah-daerah lebih parah lagi. Karena saya lihat juga bahan-bahannya. Mengapa demikian? Karena saya pernah membantu menyusun kurikulum buat sekolah umum untuk salah satu sekolah internasional di Jakarta ya. Saya kaget lihat kurikulumnya. Masa ujian umpamanya SMP kelas 1 ujiannya adalah pertanyaan ganda. Jadi tinggal cuman ya ini A, pertanyaan B, yang mana yang benar, itu kan sama sekali tidak mengajarkan kreativitas ya. Tidak diajarkan untuk berpikir. Dan guru-gurunya juga bahasanya juga kurang sopan terhadap anak-anak. Satu lagi terlalu banyak ngajarin agama, jadi ilmu pengetahuan itu nggak begitu penting. Nah, terus kemudian apa lagi? Jadi gurunya dulu nih Prof Raymond. Dia dididik yang baik menjadi guru minimal S1, bachelor degree. Seperti di Finland contohnya, untuk mengajar taman kanak-kanak sama SD, SMP tuh minimal dia harus master degree loh. Harus S2. S1 nggak boleh ngajar di SD sama taman kanak-kanak di Finland. Dan itu benar. Karena menurut saya untuk mengajar pemula sebaiknya ilmu yang sang pengajar ini yang udah tinggi banget baru dia bisa mengajar pemula. Karena pengetahuannya kan udah luas. Tapi kalau umpamanya orang baru lulus terus mengajar pemula ya. Jadi guru-gurunya dulu, Prof. Di Indonesia ini semoga kementerian juga memperhatikan ya, semua dilatih yang benar, bisa bahasa Inggris dan kesenian dikembalikan lagi, budi pekerti dikembalikan lagi ke dalam kurikulum umum sekolah-sekolah umum di Indonesia. Karena tanpa budi pekerti jadi musisi juga pasti musisinya yang congkak, arogan, nggak keruan gitu. Nah. Ya, sekarang kalau kita bicara mengenai sekolah musik, gimana memperbaiki ini semua? Ya guru-gurunya balik lagi seperti saya bilang, kuliah musik. Jadi kalau yang belajar musik secara otodidak terus mengajar di sebuah lembaga ya yang dipelajari sama muridnya apa? Paling cuma cara bermain instrumen sesuai cara main si gurunya karena dia belajarnya kan otodidak. Jadi ilmu dasarnya kan dia nggak tahu. Oleh sebab itu musik kita di Indonesia kan nggak maju-maju, kerjaannya ngejiplak mulu kan, plagiarisme kebanyakan ya karena yang mengajarnya mayoritas bukan yang sekolah musik. Jadi sebaiknya para guru sekolah musik ya, mendapatkan kuliah kurikulum yang tepat ya, kuliah musik ya. Iya, minimal S1 deh.
dan cari perguruan tinggi yang benar. Karena tambahan dari saya bukan menjelek-jelekan, tapi itu kasihan juga pendidikan tinggi musik di Indonesia tuh kurikulumnya, pendidikan tinggi musik ya, kurikulumnya saya udah baca, itu baru tingkat 1 SMP di Jerman. Demikian. Nah itu mesti ditingkatkan. Jadi para yang berwenang nih yang membuat peraturan sebaiknya itu juga diperhatikan bahwa sesuai standar lah. Kan kalau belajar musik barat ya sesuai standar baratnya, jangan kita turunkan standarnya di sini. Ya. Demikian. Ya. Nah kalau di Daya ini, kalau seorang guru musik lulusan Daya bagaimana ya Prof? Ya dia kuliah dulu, minimal S1. Nah dia dulu bisa mengajar, tapi dia mengajarnya nggak boleh pemula. Yang sudah taruhlah sudah semester 1, semester 2, nah dia boleh. Ini ada yang menulis, Prof. Ya. Silakan. Boleh saya scroll lagi tadi kayaknya silakan. Ada yang ngetik ini nih, namanya vibrasi. Dia tulisnya begini, kalau yang ini, maaf ya tadi nggak terlihat. Jadi vibrasi kosmik memberikan pengaruh juga terhadap perkembangan otak. Ya betul. Baik secara filosofis maupun teoretikal dan aplikasi neuroscience. Mohon pandangannya Prof. Salam sukses pencerahan sore ini. Oh ya, ini yang namanya Faik Bahven. Terima kasih atas komentarnya dan tadi sudah saya jelaskan. Ya, terus kemudian saya scroll lagi ke bawah nih. Ini ada tulisan lagi Prof. Raymond. Apa nih? Bentar ya Prof. Ya. Siap. Masih ada waktu ya kita ya dikit ya. Oke. Ini ada lagi yang namanya Handoko Desuka. Saya sudah mengikuti pola Prof. Deviana Music Creation, Composition, and Arrangement. Oh terima kasih banyak. Terus dari satu lagi nih, ya harus didasarkan teori yang benar dengan landasan filsafat yang benar. Salam hormat. Salam hormat juga. Terus daya cipta itu indah. Iya dong. Itu yang saya baca barusan, Prof. Oh, siap. Mungkin Prof. Deviana mau membahas salah satunya misalnya aja apa itu yang terjadi sebentar. Harus didasarkan pada teori yang benar ya, dan filsafat dengan landasan filsafat yang benar ya. Itu maksudnya apa? Membuat musik harus didasarkan dengan teori yang benar dengan landasan filsafat yang benar, begitu. Ada komentar Prof. Deviana? Komentar saya bisa panjang, Prof. Karena ini kan adalah ilmu kehidupan ya sebenarnya. Bagaimana kita hidup dengan baik secara sosial juga di kalangan masyarakat. Sebenarnya kalau kita mempelajari musik yang mendalam, bukan hanya rasio saja. Ini kan technical sama filsafat. Kalau technical ya iya circle of fifth, circle of fourth, major scale, chord, modes, Dorian, Aeolian, dan lain-lain segala macam. Tapi kita harus memperhatikan juga budi pekerti di dalam bermusik. Satu. Terus kedua juga, kalau kita sebagai guru juga harus, itu sebenarnya wajib mempelajari ilmu pedagogi. Minimal 6 semester. Minimal. Karena di dalam ilmu pedagogi itu bukan hanya untuk mengajar saja, tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan lingkungannya kita. Apalagi kita mengajar anak kecil yang mau belajar piano, tapi kita tidak mengerti filsafatnya, budi pekertinya, bagaimana cara mengajar yang baik, karena setiap anak kan beda-beda dia punya sifat, bintangnya beda-beda. Nah di situ kita gunakan zodiak, pokoknya anak ini Aquarius, yang ini bintangnya Taurus, yang satu bintangnya Scorpio, tukang ngambek, yang satu bintangnya ini. Dari situ kita bisa mengakses, jadi menggunakan assessment yang tepat berdasarkan ilmu yang kita pelajari secara teoritis, filosofis, dan lain-lain. Demikian. Nah ini ada lagi yang ngetik nih, Prof. Raymond. Ya, ini pertanyaan nih. Zaman sekarang ada musik yang mikrotonal ya, itu benar ya. Dan secara langsung chordnya akan tercipta lebih banyak lagi dari berbagai kombinasi dan mutasi nada yang dibunyikan bersamaan. Terus pertanyaannya adalah, kurang lebih dikembangkan lagi di kurikulum musik dan menganut sistem 12 nada? Ya karena sistem mikrotonal itu bikin pusing.
Yang bener ya 12 nada, karena kalau menggunakan mikrotonal itu ya cuman orang-orang yang ibaratnya pengen membawakan musik yang beda gitu. Contoh kayak John Cage, itu kan cuman kalangan tertentu yang bisa mendengarkan. Jadi kalau Ya, bahasa saya yang simple ya, kalau mau sakit kepala ya main musik mikrotonal deh yang paling sering gitu. Karena itu sama sekali tidak harmonis, tidak menimbulkan self healing ya. Makanya udah ribuan tahun sejak Masehi, maksudnya setelah Masehi 12 nada itu menjadi baku karena sudah terbukti khasiatnya baik secara psikologis maupun secara karakter ya. Kalau mikrotonal, kalau buat saya ini bahasa candaannya, mikrotonal itu buat orang-orang yang frustrasi, yang pengen melampiaskan kefrustrasiannya, atau memang ini berpikirnya nggak bisa rasional banget, terus yang pengen tenang hidupnya, nah main deh ya, mikrotonal deh. ya, ya. Demikian. Oke ya, dan mungkin juga bisa ditambahkan bahwa kalau kita bicara mengenai penelitian dengan musik dengan menggunakan sistem 12 nada itu sudah banyak penelitian dilakukan dan sudah tervalidasi sistemnya ya. Jadi kalau kita gunakan sistem yang baru yang belum pernah tervalidasi, ini malah membahayakan dalam arti kita tidak tahu loh, bukan hanya landasan kita tidak tahu, tapi pengaruh ke depannya itu bagaimana. Apakah itu akan membuat kecerdasan bertambah? Kalau kita dengar musik klasik, pasti sudah dibuktikan bahwa itu bisa meningkatkan beberapa area otak yang bisa lebih besar, hipokampus bisa lebih besar, stratum corneum, semuanya bisa lebih besar. Tapi kalau dengan menggunakan mikrotonal dan lain-lain, dan kombinasi di antara chord yang baru-baru tercipta, kita belum tahu karena belum ada yang melakukan penelitian seperti itu. Jadi memang saya setuju sama Prof. Deviana dalam hal ini, yang sudah ada ini harus kita kembangkan dan harus kita benar-benar sadari bahwa itu adalah basis daripada musik yang memberikan kesegaran untuk jiwa kita. Itu ya kira-kira Prof. Ya. Iya. Ya. Karena dari 12 nada tersebut kan banyak variasinya ya. Dan variasinya ya tergantung dari seorang musisi bagaimana dia membuat sebuah karya yang harmonis, yang enak didengar, atau yang bikin orang frustrasi kalau dengar musiknya kan. Jadi balik lagi ke yang tadi Prof. Raymond sampaikan mengenai mikrotonal, musik eksperimen seperti John Cage deh saya sebut deh. John Cage, Arnold Schoenberg. Mengapa zaman dulu waktu saya kuliah di Jerman itu Arnold Schoenberg sampai dikenal di kalangan musisi dinamakan musik negatif. Karena 12 nada itu menjadi nada utama, jadi tonik. Terus kemudian dimainkannya di komposisinya secara matriks, jadi seperti kayak teka-teki silang gitu. Ada primus dan. Jadi kalau buat saya, kalau di Indonesia dinamakan musik kontemporer, padahal bukan kontemporer, karena kontemporer itu artinya dari bahasa Latin adalah contempo, masa kini. Jadi sebenarnya lebih tepat itu namanya musik eksperimen. Nah, jadi tergantung kalau memang senengnya yang disonans, yang ya kayak gini deh. Contohnya saya kasih contoh aja deh. Saya nggak bisa dengar musik seperti ini. Kalau ada yang main seperti itu depan saya bilang udah berhenti deh. Daripada lu bikin gua sakit. Berhenti lu daripada lu bikin gua sakit kepala. Tapi ada yang suka ya silahkan. Jadi itu kan pilihan ya. Cuman kalau saya pasti saya tidak akan anjurkan main mikrotonal musik kalau di sekolah kami. Bukan dilarang, maksud saya tidak dianjurkan. Terserah kalau di luaran mau main seperti itu, mau jadi frustrasi silakan gitu. Demikian, Bro. Ya, oke. Jadi sebetulnya ya terima kasih, ini waktunya sudah sejam kita berbincang-bincang ya mengenai permulaan tadi. Sebetulnya tujuannya adalah musik dengan hubungan dengan kosmologi, bagaimana planetari itu bisa menjadi bagian daripada music system yang kita punyain saat ini ya, apalagi sejak kita bicara mengenai Pythagoras, kita bicara Plato, Johannes Kepler dan lain-lain sampai akhirnya pendidikan musik dan lain-lain. Kita bisa kemana-mana nih kalau nggak kita berdua kalau bicara bisa sampai 3 jam 4 jam nih. Maka karena keterbatasan waktu kita batasi sampai sekarang saja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa diajukan, nanti saya akan bertanya kepada Prof.
Deviana langsung, tapi mungkin ada waktu lain di mana kita bisa berjumpa lagi ya Prof ya, dan kita berbicara lagi mengenai topik yang lain yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah menariknya dengan musik dan kosmologi ini. Semoga berkenan buat teman-teman yang sudah, dan terima kasih atas waktunya karena Anda semua sudah mengikuti acara Idea Society hari ini adalah musik dan kosmos bersama Profesor Cut Nyak Deviana Daud Syah, seorang profesor musik yang sangat saya hormati dan tentunya merupakan profesor musik yang terpaling menurut saya ranking 1 di Indonesia, ranking 2, ranking 3-nya belum ada, mungkin berikutnya ada ranking berikutnya. Tapi saya sangat benar-benar saya sangat salut dan sangat ini seperti ini kita tunjukkan ya, Prof Deviana ini bukan hanya pemain musik. Kalau Anda mau lihat The Stash hari Rabu malam juga kadang-kadang Prof langsung main di piano, the jazz music dan lain-lain. Tapi justru hubungannya dengan musik, dengan psikologi, hubungan dengan filosofi, hubungan dengan pedagogi, hubungan dengan sosiologi, ini baru 4. Hubungan dengan yang lain-lain ya, dengan production. Saya sendiri juga belajar mengenai management of performing arts dari beliau juga sebagai guru saya. Dan semoga hari ini berkenan dan membuka wawasan kita, baik musisi maupun yang sedang mendengarkan musik, supaya kita bukan hanya cepat hanya dengerin musik dari nada-nada saja, tapi kita bisa berkembang sebagai seorang yang suka dan juga bisa mengapresiasi musik dari pakarnya, yaitu Prof Deviana. Selamat sore dan terima kasih ya Prof ya. Ada pertanyaan. Oh siap. Direkam nggak nih Pak? Di save nggak nanti videonya ini? Di save, ya. Save, nanti saya save, nanti kita, ya. Tolong di-share ke saya ya. Saya juga Prof. Terima kasih banyak kepada Prof Raymond sudah mengundang saya di sini. Prof Raymond yang saya hormati dan saya sayangi, udah berapa kali pertemuan kita di kelas, malah saya jadi akhirnya merasa jadi sahabatnya Prof juga nih. Iya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di Telegram kan, saya bilang, wah pernyataannya Prof itu malah justru bikin saya sangat terharu dan tersanjung. Saya nggak tahu mesti ngomong apa gitu, nggak nyangka. Padahal kalau menurut saya sendiri sih biasa-biasa aja gitu. Tapi ya bersyukur saya ada yang bisa melihat sesuatu yang positif di diri saya ya. Dan demikian juga saya sangat senang bisa bertemu dengan Prof Raymond, juga saya banyak belajar dari beliau ini nih tentang pemikiran-pemikirannya Prof Raymond sebagai ahli daripada farmasi dan bioteknika. Saya juga banyak belajar, bukan Prof Raymond aja. Jadi terima kasih banyak ya atas undangannya, dan di lain waktu kita diskusi lagi nih nanti. Ya, terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas berikutnya. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof Raymond. Bye-bye. Sampai ketemu lain.